Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala azwajihi wa alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan segala keadaan kita memuji Allah tabaraka wa taala karena dengan nikmatnya kita dapat menyempurnakan amal kebajikan, amal kebaikan yang kita usahakan dalam rangka kita beribadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Kemudian pada kesempatan ini, sebagaimana yang telah kami informasikan, insyaallah di sesi hari ini nanti ada kami praktikkan bagaimana memandikan jenazah, begitu pula mengafaninya. Dan sebelum itu kita baca dulu materi tentang bab ketiga, tuntunan mengafani jenazah. Ma'asyiral muslimin, azani wa azakumullah. Hukum mengafani jenazah adalah wajib. Sebagaimana seorang hidup wajib menutup auratnya, maka ketika wafat sama. Karena aurat Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan wajib untuk ditutup di hidup seseorang dan di matinya. Sebagaimana dalam hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang berkisah tentang seorang sahabat yang ihram, dia dalam keadaan muhrim, melakukan ibadah haji atau umrah. Kemudian beliau yang berada di atas ontanya tiba-tiba menjatuhkan dia hingga patah lehernya dan meninggal. Maka Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk memandikannya, kemudian mengafaninya dengan pakaian yang dia pakai, tapi jangan ditutup kepalanya karena dia laki-laki dan sudah berihram, kemudian tidak diberikan wewangian. Kemudian semua hukum asal biaya untuk mengurus jenazah itu diambil dari harta mayit. Ini kami ingatkan, mulai dari memandikan, beli air, kemudian beli sabun, kemudian beli kain kafan, beli sebidang tanah untuk kuburannya, kemudian ambulans atau mobil jenazah, atau hal-hal yang dibutuhkan di dalam proses pengurusan jenazah, hukum asalnya diambil dari harta si mayit. Hal ini berdasarkan hadis Khabbab ibn Arad radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sabilillah nabtaghi wajh Allah. Dahulu kami berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jalannya, mengharap wajah Allah. Jihad itu wajib, ya. Mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Fa wajaba ajruna Allah. Lantas kita berhak, ya, mendapatkan pahala dari sisi Allah. Fa minna man madha lam yakun min ajrihi syai'an. Dan di antara kami ada yang belum, ya, merasakan hasil dari hijrah, hasil dari, ya, dia berdakwah. Dan mereka lah adalah sahabat-sahabat yang wafat sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Minhum Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Di antara sahabat yang belum merasakan hasil hijrahnya, belum merasakan hasil dakwahnya adalah Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu. Qutila yauma Uhud. Beliau meninggal syahid
di perang Uhud. Falam yujad lahu syai'an yukaffanu fihi. Lantas ketika dia meninggal, ternyata tidak didapati sesuatu apapun yang dia miliki. Menunjukkan kefahamannya para sahabat. Namun tidak mengecilkan, tidak menyurutkan semangat mereka untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, berhijrah, bahkan berjihad. Ini Mus'ab bin Umair wafat dan dia tidak memiliki sesuatu apapun. Kecuali ada selembar kain dia bawa ketika berjihad. Fa idza wada'naha ala ra'sihi kharajat rijlahu. Tatkala kami bentangkan kain yang dia bawa itu, yang dia miliki itu, menutupi seluruh tubuhnya, maka kakinya terlihat. Jadi tidak selebar jasadnya. Jadi kalau diletakkan misalnya ini, maka kepalanya ditutup, kakinya terlihat. Wa idza wada'naha 'ala rijlaihi kharaja ra'su. Apabila kami letakkan kainnya itu untuk menutupi kakinya juga, maka kepalanya pun terlihat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat hal tersebut, beliau bersabda, "Da'uha mimma yali ra'sah." Maka letakkanlah kain kafan itu menutupi kepalanya. Jadi kepalanya lebih diutamakan untuk ditutupi. Waj'alu ala rijlaihi al-idkhir. Dan letakkan untuk menutupi kakinya, di loyang lahatnya nanti ada rumput di sana yang dinamakan dengan idkhir, rumput yang aromanya wangi. Di sini ada nggak rumput yang wangi? Bisa dilihat di Google, idkhir bentuknya seperti apa, dan ini wangi. Ya, rumput ini mengeluarkan aroma wangi. Wa minna man aynat lahu samaratuhu wa huwa yahdibuha. Dan di antara kita juga ada yang sudah merasakan hasil dari hijrah, hasil dari dakwah dengan dibukakannya negeri-negeri orang kufar oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi negerinya kaum muslimin. Namun mereka tidak mengharapkan sesuatu apapun dari dunia yang Allah bukakan. Justru mereka berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari dibukakannya kunci-kunci pembenaran dunia. Mereka takut, mereka zuhud, khawatir dengan dunia yang Allah bukakan kepada mereka, justru melalaikan mereka dari beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Hukumnya boleh, namun mereka adalah orang yang paling baik imannya, paling tulus hatinya, kemudian paling lurus niatnya, dan yang paling bersemangat dalam kebaikan. Tapi mereka benar-benar khawatir seandainya dunia yang Allah bukakan justru akan menyesatkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah meridhai sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian apa saja yang harus kita persiapkan ketika mengantarkan jenazah? Ya, sebelum hal tersebut ada hal-hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, disunahkan kita memperbagusi kain kafan apabila itu ada harta dari mayit. Ya. Jadi kalau ada kain kafan yang kasar, yang halus, kita dianjurkan untuk yang halus. Ya. Apabila ada kain kafan yang lebih bagus, tidak tembus pandang, lebih tebal. Ya. Kemudian ada yang kain mori yang kasar, kemudian jahitannya itu renggang, jelek, kita disunahkan memilih yang lebih bagus. Berdasarkan hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam khataba yauman fadzakara rajulan min ashabihi kufa faqufina fi kafani ghairi ta'id. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di suatu hari yang beliau mengisahkan tentang salah seorang sahabat yang wafat lantas dikafani dengan kain yang tidak panjang, tidak mencukupi
ya. Dan dia waqubira laylan, dan dia dikuburkan dalam waktu malam itu juga. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam fajajara Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyukbaru rajulu billahi hatta yusalla alaihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memeringkatkan para sahabat, jangan sampai kita mengurusi jenazah saudara kita, jenazah kaum muslimin terburu-buru. Kalau bisa diusahakan untuk beli kain, atau kita mencari kaum muslimin yang mau memberikan kainnya untuk dijadikan kafan sehingga mencukupi, kemudian dimandikan secara benar, kemudian dikafani, disolati, itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan kejadian ini mereka terburu-buru, mereka bersemangat, ya asri'u bil janaiz, segerakanlah pengurusan jenazah. Tapi mereka apa? Lalai dari hal-hal yang sedemikian, sehingga disebutkan tidak disolati. Ya. Oleh karena itu Nabi SAW memperingatkan hal tersebut. Dan dari hadis ini, ya, meskipun Rasulullah melarang mengubur seorang muslim di malam hari, tapi di sini ada alasannya, ada ilahnya. Alasannya adalah jenazah muslim tersebut tidak ditunaikan haknya secara baik, tidak dikafani secara sempurna, tidak disolati. Sedangkan hukum menyolati kaum muslimin yang wafat, meskipun dia termasuk pendosa, adalah fardu kifayah. Ternyata ini tidak disolati. Oleh karena itu Nabi SAW menghardik para sahabat yang melakukan hal tersebut supaya tidak diulangi. Maka kesimpulannya adalah boleh bagi kita menguburkan jenazah kaum muslimin di malam hari selagi hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak pengurusan jenazah terpenuhi dengan baik. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Idza kaffana ahadukum akhahu falyuhassin kafana." Maka barang siapa atau salah seorang dari kalian mengafani saudaranya yang muslim, maka hendaknya dia memperbagusi mengafani saudaranya tersebut. Mulai dari kainnya, memberikan wewangian, ya, kecuali bagi orang yang mati dalam keadaan ihram. Kemudian ya, membersihkan secara baik ketika memandikannya. Kemudian menutup jenazahnya, ya, mengangkutnya dengan lembut, kemudian mensolatinya, ya, tidak membiarkan aurat mayit tersebut tersingkap selama pengurusan jenazah. Inilah yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, disunahkan kain kafan yang kita pakai adalah kain kafan yang warna putih. Kita sebenarnya tidak ada jenis kain kafan khusus, tidak ada. Jadi kain apapun yang kita pakai, intinya adalah menutup aurat dan menutup seluruh jasad mayit, itulah yang diperintahkan. Dan disunnahkan kain yang kita pakai adalah warna putih. Ya, ditekankan warna putih. Dan alhamdulillah kaum muslimin sampai hari ini mereka apa? Menggunakan kain putih. Bahkan ada kain yang diberikan nama kain kafan, ya, atau kain mori itu. Ya. Jadi jenis kainnya terserah, entah katun, ya, atau kain apa, saya nggak paham jenis apa perkainan. Intinya kain yang menutupi seluruh jasad mayit, kemudian kain itu disunahkan berwarna putih. Berdasarkan hadis Nabi SAW dari Abdullah bin Abbas, ilbasu min siyabikumul riyad, pakaikanlah atau pakailah kalian pakaian putih. Fa innaha min khairi siyabikum, karena pakaian itu sebaik-baik pakaian. Jadi jangan ditanya lagi, gimana kalau bercorak? Intinya dominan putih. Itu sunnah bagi laki-laki. Bagaimana dengan wanita? Ya, apabila kain putih itu memperlihatkan bagian dalam atau menampakkan kulit, ya, dan nerawang misalnya, maka itu dilarang. Karena wanita ini adalah senjatanya syaitan untuk memperdaya kita. Kita aja lihat wanita yang bercadar sudah bingung, gelisah.
cari jalan supaya apa? Aman dari fitnah ini. Ya. Apalagi wanita sudah pakai baju yang sempurna, jilbab syar'i, warnanya putih, lebih menarik bagi mata-mata laki-laki. Maka kain putih kami sarankan tidak digunakan oleh para wanita kecuali di dalam rumah atau aman dari fitnah. Aman dari fitnah. Wallahu ta'ala a'lam. Wa kaffinu fiha mautakum. Nabi sallallahu memerintahkan kafanilah di antara kalian dengan pakaian putih tersebut atau pakaian yang putih. Wa inna khairul akhalikumul ismit. Kemudian sebaik-baik yang kalian pakai untuk celak, ya. Celak itu apa? Menggunakan sesuatu untuk menghitamkan bagian tumbuhnya rambut di kelopak mata kita ini. Dan yang terbaik kata Nabi SAW adalah ismid. Ismid itu batunya ukurannya ini, ruas jempol ini. Jempol, kemudian warnanya hitam mengkilap. Jadi kalau kita kenakan cahaya dia berkilau, hitamnya berkilat, bukan hitam kayak begini ya. Jadi dia hitam kalau kena cahaya seperti ada silvernya. Ketika kita tumbuk, dia begitu halus dan dingin. Dan biasanya orang Arab itu memakainya di bagian dalam, bukan di bagian luar ini. Ya, bukan di kelopak matanya, tapi tempat tumbuhnya rambut atau bahasa orang Sidoarjo apa? Idep itu ya. Nah itu ismid. Ya. Kenapa? Ya julul basara wa yunbitu sya'ar. Karena ismid itu menguatkan pandangan. Ya. Kemudian menumbuhkan rambut. Ya, membentukkan rambut. Makanya Allah Subhanahu wa taala membahagiakan bidadari itu apa? Jelita. Nah, di antara tanda-tanda itu adalah memiliki rambut mata yang panjang lentik. Ya. Sampai sekarang apa? Jadi fitnah. Wanita-wanita supaya terlihat cantik mereka apa? Pakai apa namanya? Apa namanya? Apa? Bulu mata palsu itu. Ya, bulu mata palsu itu. Biar lentik. Bahkan ada apa? Alat untuk biar mata itu melengkung. Ya kenapa? Itulah kecantikan. Dan kita disyariatkan atau disunahkan memakai ismid itu. Begitu pula pria, begitu pula wanita. Hanya saja jangan bagi para wanita, akhwat muslimah memakainya di luar rumah. Tambah kelihatan cantik lagi. Ya. Ini. Wallahu ta'ala. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, disunahkan mengafani mayit dengan 3 rangkap atau 3 lapis kain. 3 lapis kain. Berdasarkan hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuffina fi salasati aswabin yamaniyah bidin. Bahwasanya Rasulullah SAW ketika beliau wafat dikafani dengan 3 rangkap kain putih dari Yaman. Sahuliyah min kursufin laisa fihinna qamisun wala imama. Yang kainnya itu diimpor dari negeri Yaman, ya, karena biasa Yaman itu apa? Suka melancong. Orang-orang Yaman suka melancong untuk berdagang. Begitu pula orang Makkah melancong ya ke Syam, Yaman untuk berdagang. Jadi sudah biasa mereka apa? Ya kalau digambarkan zaman dulu gimana? Masa ketika waktu itu datang ke Yaman untuk beli, enggak. Jadi memang biasa mereka apa? Berdagang. Hanya saja di sini Aisyah menyebutkan kain tersebut ya, dibawa oleh para pedagang Yaman sehingga dibeli oleh kaum muslimin di kota Madinah, dan ini dipakai untuk mengangani jenazahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau tidak dipakaikan gamis, dan tidak pula dipakaikan sorban. Jadi beliau hanya dikafani tanpa sehelai baju ataupun imamah. Kemudian yang keempat, disunahkan
dari 3 rangkap itu menggunakan kain putih yang bergaris. Ya. Kain putih yang bergaris atau disebut dengan kain hibarah. Berdasarkan hadis Jabir, "Idza tuwfiya ahadukum fawajada syai'an falyukaffan fi saubi hibarah." Apabila salah seorang ya, dari kalian punya kemampuan, ya, punya rezeki berlebih, maka hendaknya dikafankan dengan kain hibarah. Itu kain putih yang bergaris. Ada contohnya nggak? Saya bawa kain kafan saya ini. Tidak ada hibarahnya. Ada yang bawa hibarah? Intinya kain putih yang bergaris. Ya mungkin bisa bergaris misal satir ya, pembatas itu. Tapi ini kan warna wangi. Ya. Cari kain putih yang bergaris, entah garisnya putih lebih tua, putih tulang, atau warna apapun, intinya bergaris, putih bergaris. Ini hukumnya sunnah. Dan tidak ada satupun dalil sepengetahuan kami di rangkap berapakah kain hibarah itu dipakaikan kepada jenazah. Apakah di lapisan yang dekat dengan kulit, ataukah di lapisan kedua, ataukah di lapisan ketiga? Tidak ada dalil satupun yang menentukan di mana penggunaan kain hibarah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada beberapa perselisihan dari para ulama tentang apabila jenazah wanita apakah dipakaikan atau dikafani dengan 3 rangkap kain sebagaimana laki-laki ataukah sebagaimana yang diyakini oleh jumhur para ulama. Jumhur para ulama menyebutkan bahwasanya apabila wanita itu meninggal atau mati, dia dikafani dengan 5 rangkap kain. Yang pertama, kain seluruh tubuhnya, dan ini 2 rangkap. Kemudian sarung, menutup mulai dari pusar sampai telapak kakinya. Kemudian gamis, untuk menutupi leher sampai di bawah. Dan yang kelima adalah berupa khimar. Penutup kepala, khimar. Ini ada persisian di kalangan para ulama. Ulama jumhur, mayoritas para ulama mensahihkan hadis Ummu Athiyyah tentang pengurusan jenazahnya Zainab radhiyallahu anha atau putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada lafaz kafanilah dia dengan 5 rangkap kain. Dan mereka mensahihkan hadis tersebut. Sehingga berangkat dari sini para jumhur, para ulama menyebutkan atau berpendapat wanita dikafani dengan 5 rangkap kain. Adapun ulama yang minoritas sebagian saja, semisal Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau melemahkan tambahan 5 rangkap kain. Jadi sumber khilaf, sumber perselisihannya adalah tentang kesahihan hadis 5 rangkap kain. Maka silahkan bagi siapa saja yang meyakini bahwasanya jumhur itu adalah lebih kuat pendapatnya dalam masalah ini, maka kafanilah wanita-wanitanya dengan 5 rangkap kain. Apabila kita mengikuti minoritas semisal Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwasanya cukup 3 rangkap karena tidak ada dalil khusus yang membedakan pengurusan jenazah laki-laki dan perempuan, maka kafanilah wanita-wanita kita yang mati dengan 3 rangkap kain. Ini perkaranya luas, ya, tidak perlu kita perselisihkan. Kemudian setelah itu kain kafan yang kita butuhkan, ya, kami berikan fikih secara aplikasi bagaimana kita menghitung kain kafan yang kita butuhkan. Yang pertama,
Kain kafan itu lebarnya 3 kali lebar tubuh mayit. Kalau 2 kali itu berarti apa? Cuma muter. Mulai dari bahu kanan sampai ketutup bahu kiri. Kenapa kami sebutkan 3 kali lebar rangkap? Para ulama menyebutkan apabila kain kafan tidak sampai menutup seluruh tubuh mayit, menyisakan sebagian terlihat, kemudian ditutup dengan kain rangkap yang kedua, itu para ulama menyebutkan itu dihitung 1 rangkap. Ya, misalnya ini mayit nih. Kita tutup. Ternyata ada yang tersisa sehingga kita tumpukan kain yang kedua, rangkap kedua hingga menutup secara sempurna, maka ini apa? Dihitung 1 rangkap meskipun dua lembar. Ya. Kita didapatkan sunnah Nabi SAW memberikan 3 rangkap kain untuk jenazah kita. Oleh karena itu, kami sarankan diukur jenazahnya antara lengan kiri ke lengan kanan kalikan 3. Kemudian panjang kain kafan itu mulai dari kepala sampai kaki kita ukur dan tambah sepertiga tingginya badan mayit. Sepertiga badannya mayit. Misalnya jenazahnya tingginya 150 cm. Maka cari kain atau kita ukur kain kita sepanjang 150 ditambah sepertiganya, yaitu 50 cm. Jadi 2 meter. Sehingga nanti kita bisa apa? Ngikat kaki dan bagian kepalanya. Ini aplikasinya begitu. Adapun kain untuk wanita, ya, apabila kita mengikuti jumhur, maka kainnya diukur mulai dari pusar jenazah sampai melebihi tapak kaki mayit. Ini untuk sarung. Kemudian untuk gamis itu ini kain kita jadikan 2. Kemudian kita lubangi untuk masuk ke bagian sini. Ya, jadi misalnya ini jenazahnya. Jadi kita masukkan di kepala gini. Nah, untuk panjangnya adalah panjang mulai dari leher sampai di bawah pusar. 2 kali panjangnya karena bagian belakang juga harus tertutup. Jadi belakang sama depan. Begitu pula sarung. Kemudian untuk khimar, ya kita bisa pakai kain, ya. Karena wanita sering sekarang jilbab segi 4, ya kita pakai kain selebar misalnya 1 meter. Intinya adalah menutup kepala mayit. Menutup kepala mayit. Ini 3 lapis pertama. Kemudian lapisan keempat adalah lapisan sebagaimana kain kafan pada jasad laki-laki. Mulai dari ujung kepala sampai kaki harus tertutup semua. Kemudian baru lembar yang kelima kita pakai sebagaimana lembar yang keempat. Nanti kita akan insyaallah praktekkan. Mungkin ini yang dapat kita bahas tentang mengafani jenazah mayit. Insyaallah kita akan praktek setelah ini. Persiapan pernikahan sudah siap, ya. Kemudian tali pocong, ya, atau tali kain untuk mengikat jenazah. Ada berapa? Tidak ada atau tidak ditentukan karena tujuannya bukan ta'abbud, bukan untuk beribadah, tapi tujuannya supaya kain itu tetap menutup jenazah dari rumah duka sampai ke liang lahat. Kalau di Saudi Arabia
kita nggak akan lihat adanya tali pocong. Makanya enaknya apa? Mereka nggak punya hantu namanya pocong. Ya, di Indonesia saja. Jadi mereka kainnya lebar sehingga ujung kain di kepala dan kaki itu dilipat, itu sudah apa? Jenazah itu tidak akan keluar. Tidak akan nampak. Ya, tidak akan nampak jasadnya. Kalau kita kan ngepres, ya, kemudian kita harus ikat. Ada kelebihannya. Jenazah itu posisinya tetap semisal itu, sehingga gotongnya mudah dan sebagainya. Tapi mereka juga punya alasan. Ini lebih mudahkan, lebih cepat pengurusan jenazahnya. Nggak perlu ngikat, nggak perlu membuka ikatan. Dan dianjurkan nantinya, ya, ikatan tali pocong itu dibuka. Ya. Ini karena ada beberapa hadis disebutkan oleh para ulama. Bahkan Nabi SAW pernah membuka tali pocong sahabatnya itu yang sulit dibuka sampai beliau pakai dengan giginya. Ya. Biasanya kita kan kalau kesusahan buka tali itu kan biasanya dibantu gigi. Nah, beliau pun sampai melakukannya. Maka kami sarankan ketika mengikat kafan itu jangan diikat atau simpul mati. Ya. Cukup dengan simpul kupu-kupu atau apa ya dalam dunia perperangan. Itu pokoknya jangan diikat mati sehingga memudahkan orang yang nantinya ya memasukkan jenazah ke liang lahat untuk membukanya. Kemudian tidak ada dalil khusus tentang bagaimana niat mengafani jenazah. Nawaitu an ukafina akhi atau zauji, terserah, ya, tidak ada aturannya. Tapi barang siapa yang meniatkan dengan lafadznya, maka hendaknya niatnya sesuai dengan yang ada di dalam hatinya. Dia mengafani saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang memerintahkan kita untuk mengafani saudara kita. Wallahu taala a'lam. Mungkin sebelum kita praktek ada pertanyaan? Ya. Terserah, tidak apa-apa. Bahkan tali pocong tidak harus kain. Misalnya lupa adanya tali rafia, boleh. Nggak umum, Ustaz. Ya namanya hukumnya boleh. Nggak umum itu karena kita senantiasa menyediakan tali pocong. Kain yang kita gunting atau sisa-sisa yang kita gunting atau memang kita sediakan. Jadi tidak ada keharusan. Jadi kita mengguntingnya, tidak mengguntingnya, mau pakai tali pocong atau pakai seperti ada di Saudi Arabia, ya cukup dilipat, ya digulung, dilipat kayak brengkes itu, ya, pepes itu, silahkan. Ya, ini adalah perkara yang luas. Ada yang lain? Kemudian siapa yang mau jadi relawan? Saya tidak bawa putra saya ini. Hah? Antum? Bawa ganti baju? Ya. Dari Ahwat ada pertanyaan? Jelas ya? Kalau sudah, kita langsung praktek ini. Kita tutup majelis kita, kemudian kita praktek. Ada? Alhamdulillah kalau tidak ada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah ilmu kepada kita, ilmu yang bermanfaat, dan diberikan taufik untuk menjalankan syariatnya dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita akhiri majelis kita dan kita langsung praktek. Dan Ahwat bisa lihat dari kaca atau di belakang ya. Ada televisinya, ya alhamdulillah. Sediakan media untuk tidak berbaur dengan kaum muslimin laki-laki. Sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.